Salam pemirsa, puji Tuhan, kabar sukacita kita boleh bertemu lagi dalam diskusi pendalaman Alkitab, masih dalam buku Petrus yang kedua, dan kali ini akan berfokus kepada nubuatan dan kitab suci. Di studio sudah ada Bapak Kaunang. Ya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Pak Kaunang? Luar biasa, Pak Damas. Dan Pak Fajar juga ada di studio. Apa kabar Pak Fajar? Luar biasa. Shalom pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan mengundang Bapak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Amin. Baik, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa atas kami semua. Sebentar kami akan mempelajari mengenai kitab suci di pasal 2 Petrus dan nubuatan yang patut kami pelajari. Biarlah kami dapat boleh menemukan satu pelajaran yang terindah bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu dari surga menerangi hati serta pikiran kami, supaya kami dapat memperoleh manfaat akan pelajaran ini. Kami serahkan sepanjang diskusi ini ke dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Pemirsa di rumah, kita akan mempelajari kembali buku Petrus yang kedua. Dan kali ini yaitu mengenai nubuatan dan bagaimana Petrus menggambarkan kedatangan Yesus itu. Mulai dari perjanjian lama dan hingga perjanjian baru. Dan bagaimana firman Tuhan itu boleh menolong kehidupan kita. Dan kita akan pelajari bersama-sama. Dan kita persilakan Pak Kaunang memberikan gambaran umum dulu Pak mengenai topik diskusi kita. Oke. Silakan Pak. Terima kasih, Shalom. Pertanyaan yang baik dari Pak Darwis tentang nubuatan dan kitab suci. Secara introduction atau pendahuluan hanya sederhana saja. Bahwa Petrus melihat bahwa para nabi, para ahli Taurat sudah memecahkan masalah ini bahwa ada Mesias yang akan lahir. Nah, pembuktiannya hanya dua. Didasarkan di dalam buku Yesaya pasal 53, dan yang kedua, Petrus adalah saksi mata itu sendiri. Nah, ini yang membuat pelajaran kita ke depan sangat menarik. Mana bisa orang yang tidak pernah melihat Pak Darwis, oh saya kenal Pak Darwis, tinggal di Priuk. Bukan, padahal Pak Darwis tinggal di daerah Jakarta Timur. Itu yang benar. Nah, pelajaran ini menekankan kepada kita bahwa Petrus adalah seorang saksi mata yang realitas. Dan yang kedua, pembuktian bahwa nubuatan ini sudah ada di dalam buku Yesaya pasal 53. Nanti kita baca sebentar untuk mendukung itu 2 Petrus 1 ayat 19. Wah. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak. Ini Pak Fajar ini. Iya, Ya, amin. kita coba lihat dari awal ya bagaimana Yesus digambarkan di dalam perjanjian lama. Iya, Ya, betul. supaya kita melihat ini sampai ke depan nanti bagaimana Petrus saksi di dalam rencana Iya, betul. ya kedatangan Yesus. Amin. Luar biasa. Mungkin silakan. Pak. Iya. Jadi Petrus ini melihat bahwa Yesus ini adalah fokus oknum yang dibicarakan. Nah, oknum yang dibicarakan ini sebetulnya sudah dinubuatkan pada perjanjian yang lama. Di dalam Yesaya tadi pasal yang 53 ya. Iya. Di situ ada kelahiran, kematian, dan kebangkitan dari Iya, Yesus sendiri betul. sudah dinyatakan bahwa dia nanti adalah orang yang diurapi yang akan diutus. Iya. Sebetulnya Rasul Petrus juga ingin membuktikan dari rekan kerjanya dia, dari Yohanes. Yaitu dalam Yohanes 1 pasal yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, Petrus ingin meyakinkan bahwa firman yang tinggal bersama-sama dengan kita itu adalah Yesus. Dan Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yaitu dari Nabi Yesaya. Mungkin juga kita gambarkan kepada pemirsa sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Rencana kedatangan Tuhan untuk keselamatan kita sudah dicanangkan. Luar biasa. Dan yang menjadi kebanggaan dalam buku Petrus sendiri menyaksikan itu di dalam kejadian. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan. Silakan Pak. Iya. Yang menjadi masalah di sini adalah kenapa Petrus tidak diajak mendampingi Yesus sampai ke tempat di mana terkenal.
khotbah banyak dikatakan kemuliaan. Ya, Kemudian. mari kita lihat di sana dalam 2 Petrus 1 ayat 16-18 dan Yohanes 21 ayat 15. Petrus hanya melihat secara kacamata jasmani bahwa pada saat Yesus dikatakan dalam buku Matius 17 ayat 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, berhubungan dengan pelajaran yang ada yang Bapak tanyakan tadi. Kita lihat bahwa pada saat Yesus dimuliakan, Yesus bersama dengan ketiga manusia yang pernah hidup pada zamannya masing-masing. Yang pertama adalah Musa, dan yang kedua adalah Elia, dan inilah yang membuat pemahaman Petrus terhadap Mesias yang benar ini sangat luar biasa. Itulah sebab dikatakan saksi mata kemuliaan, bercahaya. Tempat di mana mereka bertiga berada, menurut kacamata Petrus, adalah sesuatu yang mulia, percaya. Saya tidak bayangkan kata-kata apa atau kondisi apa yang terjadi, tetapi membuktikan kepada kita saat ini bahwa apa yang Petrus lihat dan sudah sampaikan berdasarkan pembuktian beberapa ayat yang saya sudah bacakan tadi adalah sesuatu yang realitas, yang tidak dapat disanggah oleh orang atau referensi apapun. Karena dia adalah saksi mata. Saksi mata. Luar biasa. Terima kasih. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin di sini dikatakan juga di dalam Petrus bintang timur. Oh. Ini perlu mungkin kita beritahukan kepada pemirsa oleh Pak Fajar, ini bintang timur ini siapa dan apa tujuannya? Silakan Pak Fajar. Ya. Kadang-kadang mungkin di antara kita ada berpikir bahwa bintang timur itu adalah seperti Lucifer, bintang timur yang jatuh, gitu ya. Seperti Lucifer. Tapi Petrus kali ini dia menyatakan bintang timur di dalam hatiku itu setelah kita jatuh dalam dosa, penuh dengan kegelapan, kita tidak tahu mengapa kita meraba, kita memerlukan satu cahaya. Dan cahaya ini tadi disampaikan oleh Pak Andri Kauna bahwa kemuliaan Tuhan bersama dengan saksi kemuliaan Tuhan bersama dengan Musa dan Elia, dan itu disaksikan oleh Petrus. Iman Petrus makin diteguhkan. Waduh, penuh dengan cahaya gilang gemilang. Dan orang yang berdosa yang ada di dalam kegelapan memerlukan cahaya itu. Kita akan coba baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Artinya kemuliaan Tuhan itu akan bersinar di dalam hati kita, dan bintang timur itu adalah Yesus. Itu pada waktu dia datang pada kali kedua untuk menjemput kita semua ke kerajaan surga. Jadi walaupun kita penuh dengan dosa, Iya. kita berlumur dengan dosa, kita di dalam kegelapan,
ada cahaya yang mau menolong, yang mulia, cahaya yang mulia. Dan Petrus sendiri udah lihat, Dan dia menyaksikan itu. menyaksikan, yang bisa menguatkan, Amin. memberikan iman yang teguh kepada kita, kepada satu pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini janji tidak main-main. Amin. Luar biasa. Jadi bintang timur itu yang itu kita nantikan ya. Bintang kedatangan. Ya. Mungkin Pak Kaunang mau menambahkan dan juga silakan Pak. Memang kalau kita lihat bahasa-bahasa tulisan surat Petrus ini banyak yang aneh-aneh secara kita manusia berdosa. Ada kemah dan sebagainya. Tetapi tadi sudah diuraikan secara jelas karena Alkitab membuktikan. Namun di sini balik lagi kepada saksi mata dan nubuatan. Petrus hanya mengangkat di dalam buku 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21, Petrus mengatakan bahwa kita tidak boleh tambah-tambah kurang. Mari kita baca ya. Kita harus percaya bahwa nubuatan itu ada ya. 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan Pak sebagai berikut. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi mendukung Yesaya 53. Yang kedua, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar. Kebetulan sama dengan nama teman kita Pak Fajar ya. Menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Bahwa hanya sinar Yesus yang sanggup mengalahkan kuasa kegelapan Lucifer. Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh apa? Ditafsirkan menurut kehendak apa? Sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya di sini Pak begini. Kalau orang belum mengenal akan Yesus itu tidak boleh dia sembarangan menjelaskan tentang nubuatan. Nah, yang ditonjolkan oleh Petrus adalah pada saat kita sudah menjadi murid Yesus, mengenal Yesus, maka jelaslah saksi mata modern dan nubuatan itu tercermin di dalam kacamata kita sebagai manusia atau pengikut Yesus. Nah, inilah yang terjadi. Nah, selanjutnya Petrus mau mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, untuk zaman modern saat ini adalah bila mana kita menjadi orang yang percaya tentang nubuatan yang benar di dalam buku Yesaya 53, maka otomatis kita akan menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba yang setia untuk dapat mengkhotbahkan sebagai seorang saksi mata, sama seperti Petrus yang ada yang disebutkan dengan Petrus modern. Ini Pak yang luar biasa. Jadi sepertinya kita diajak ikut aktif harus memberitakan kabar baik ini. Betul. Ya. Karena di sana ada sesuai dengan nubuatan kita harus ikuti. Betul. Kita harus pelajari. Betul. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai sehingga kita bisa beritakan juga kepada orang lain agar orang lain boleh mengetahui rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kita yang berdosa. Luar biasa. Mungkin Pak Fajar ya. Ini karena kita bicara Fajar terus ya. Jadi silakan Pak Fajar, ini mengenai firman boleh hidup di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Silakan Pak. Iya, betul. Nubuatan itu ditulis di dalam kitab suci. Ya, amin. Kitab suci kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan dia mengatasnamakan Tuhan berbicara kepada semua orang. Nah, kalau firman Tuhan ini memang ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan, tentunya kita yakin bahwa firman yang ditulis itu akan sanggup mendatangkan satu kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita, membawa satu kebenaran di dalam kita. Nah, Petrus menyatakan bahwa firman Tuhan ini seperti halnya pelita, menjadi seperti pelita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membaca firman Tuhan itu dapat menjadi pelita di dalam hati kita, menerangi di dalam kehidupan kita sampai kita menunggu kepada bintang fajar dari timur yang akan menjemput kita semua. Nah, ada beberapa pelajaran yang menarik. Firman Tuhan yang sudah ditulis itu sangat bermanfaat sekali buat kita. Seperti halnya Petrus mengambil dari 1 Timotius, yaitu Rasul Paulus, yaitu
firman Tuhan itu sanggup untuk menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi sangat bermanfaat sekali. Bahkan ada hikmat kepada keselamatan. Artinya jika kita percaya kepada kitab suci atau firman Tuhan ini, janji keselamatan itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Jadi sepertinya firman ini ada kuasa. Ada kuasa Yang boleh mengubah kita. Bukan hanya mengubah kehidupan kita, Iya. tetapi juga membawa kita kepada bintang fajar. Luar biasa. Perlunya kita selalu menghidupkan Iya. firman itu dalam Betul. kehidupan kita. Sehingga perubahan itu kita bisa rasakan. Dan harapan untuk kedatangan Yesus kedua kali bisa menjadi bagian kehidupan kita. Luar biasa. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Pak Kaunang, mungkin ini boleh kasih gambaran kepada kita. Ya. Beberapa kesimpulan dari pelajaran kita pada kali ini, pendalaman Alkitab kita. Oke, jadi menarik di sini antara Petrus dan kitab suci. Jadi mengapa Petrus dan kitab suci sangat luar biasa kita bahas barusan? Karena di dalam pemahaman Petrus bahwa kitab suci itu berisi 2 poin besar. Pertama adalah kebenaran, dan yang kedua, kebenaran itu mendukung adanya Mesias atau tadi kita sudah belajar Yesus Kristus sebagai patokan sumber kehidupan kita untuk bisa kita terapkan di dalam kepribadian kita. Nah, saya ulangi lagi mengapa kebenaran dan Yesus penting. Tadi sudah dibahas doktrin, bimbingan, hikmat dan keselamatan berpusat kepada Yesus Kristus. Inilah menariknya pelajaran tentang Petrus dan nubuatan yang Petrus ajarkan bagi kita saat ini. Itu. Mungkin Pak Fajar kasih ada 2 poin, mungkin silakan. Ya. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kitab suci yang kita percaya, itu akan menangkal ajaran-ajaran palsu. Menangkal semua nabi-nabi palsu yang memiliki doktrin yang sangat jauh berbeda dengan kitab suci. Oleh karena itu kita meminta kepada Roh Kudus supaya kita bisa dibekali dengan kuasa dari surga, supaya kita boleh belajar tentang kitab suci ini. Jadi untuk kehidupan kita sehari-hari, kita belajar kitab suci sehari-hari untuk mengalahkan semua godaan-godaan di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita jelas mendapat gambaran bagaimana Petrus menggambarkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mohon kiranya biarlah Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Sehingga kita boleh berubah dan mendapatkan satu pengharapan yang boleh kita pegang untuk suatu kehidupan yang abadi di masa mendatang. Kiranya diskusi kali ini boleh membawa berkat dan membawa sukacita kepada para pemirsa dan kita semuanya. Sebelum kami tutup diskusi ini, kita akan undang Bapak Kaunang untuk menutup dalam silakan. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang baik tentang nubuatan Yesus di dalam buku Yesaya pasal 63. Bahwa hanya Yesus yang sanggup mengalahkan kuasa kegelapan, Lucifer,
dan sebagainya. Bapa, ajarlah kami para pemirsa dimanapun mereka berada untuk mendalami kitab suci Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu mengandung kebenaran dan terpenting menceritakan tentang siapa Yesus yang luar biasa itu. Seperti yang Petrus tekankan sebagai seorang saksi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.